Bapak Ibu yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan ini, setiap habis praktek, saya biasanya mendapatkan beberapa insight ataupun suatu topik yang saya mungkin dapatkan banyak dari pasien-pasien saya yang berkaitan dengan misalnya pengobatan, lamanya pengobatan, dan juga bagaimana proses pengobatan itu sendiri. Memang 2/3 dari pasien yang datang ke sini kebanyakan adalah pasien mengalami gangguan kecemasan, terutama adalah pasien dengan gejala somatik atau psikosomatik ya. Awam yang biasanya bilang bahwa berkaitan dengan gejala itu, pasien dengan gejala-gejala psikosomatik itu lebih sering terjadi pada kasus-kasus gangguan kecemasan. Nah, problem yang sering ditanyakan pasien biasanya berkaitan dengan apakah sebenarnya bisa kita mengurangi dosis obat dari pemberian obat yang diberikan oleh dokter. Dan apakah saya bisa kembali seperti semula, seperti sedia dulu kala, ya. Sebenarnya kalau pasien-pasien itu pernah mendengarkan video-video YouTube saya, pastinya sudah memahami bahwa ternyata mengubah supaya menjadi orang yang kembali seperti dulu lagi itu tidak mudah. Walaupun bukannya berarti tidak bisa, ya, tapi tidak mudah. Saya katakan demikian. Nah, apa yang saya seringkali ungkapkan kepada pasien seringkali membuat banyak dari mereka itu juga berpikir gitu ya. Jadi kalau demikian kayaknya apakah selama ini hidup saya ini kurang pas ya dok ya, sehingga menyebabkan terjadinya gejala-gejala yang dikatakan oleh dokter tadi. Betul. Ya, banyak yang kita tidak sadari loh dalam kehidupan kita ini. Kita mungkin terlalu kepingin mengambil banyak hal di dalam kehidupan kita. Kita mungkin terlalu keinginan yang terlalu besar dan ingin semuanya itu serba beres gitu ya, segera. Kadang-kadang kita memaksakan kehendak kita. Jadi kalau ditanya pada pasien saya suka bilang kepada Bapak Ibu di sini, misalnya posisi saya di sini gitu ya, di depan ini adalah pasien saya. Saya suka bilang, Anda bisa lihat sendiri contohnya apa yang saya lakukan di dalam praktek. Ya, walaupun saat ini saya cukup banyak dicari gitu ya oleh pasien, tapi tetap saya membatasi hanya 15 konsultasi. Kenapa? Karena saya tahu kondisi inilah yang ideal saat ini di masa pandemi. 15 pasien berarti saya bisa menghabiskan waktu sekitar 6 jam ya, 6 jam bersama pasien ya. Jadi jam 10 kadang-kadang bisa sampai jam 3 lah atau setengah 4 lah. Itu ya berarti 5 jam setengah sampai 6 jam lah, anggap seperti itu. Dengan istirahat sekitar 15 menit sampai 20 menit. Setelah itu saya melakukan konsultasi online ya selama 2 jam. Jadi totalnya saya mempunyai sekitaran 8 jam bersama pasien. Itu menurut saya sudah cukup baik ya, Senin sampai Jumat. Ditambah dengan misalnya kalau Sabtu itu sekitaran 6 jam bersama pasien. So 45 jam lah satu minggunya gitu ya. Sudah cukup kan sebenarnya. Namun seringkali kan kita merasakan sayang juga ya kalau misalnya saya nggak mengambil pasien lebih banyak lagi. Toh jadinya honor yang diterima kan jauh lebih banyak. Tapi kan kita tahu bahwa kita punya batas kemampuan untuk mengatasi kondisi keseharian kita. Saya bukannya tidak pernah mendapatkan pasien sampai 32 ya sehari. Itu waktu setahun yang lalu lagi hari Sabtu. Dan itu menurut saya membuat saya jadi kesulitan juga gitu untuk sampai kesulitannya dalam mengatur pola seperti itu. Ya, kalau tiap hari sampai 32 pulangnya itu bakalan malam terus dan dalam kondisi yang sangat lelah. Tidak bisa lagi saya bercengkrama dengan anak-anak, dengan istri, juga agak kesulitan untuk recovery terhadap kondisi saya. Nah, ini juga sebenarnya yang terjadi pada kondisi pasien. Jadi sebenarnya dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa seseorang yang sudah mengalami kecemasan biasanya tuh dia merupakan akumulasi dari berbagai macam peristiwa di dalam kehidupannya yang mengganggu sistem saraf pusatnya. Otonomnya itu terganggu.
ya, terlalu aktif, dia tidak bisa mengatasi keadaannya sendiri, dan itulah yang memang terjadi. Sayangnya seringkali ini tidak disadari karena mungkin dengan berbagai macam alasan, masih butuh untuk maju, kesehatan udah dikesampingkan, tidur dikesampingkan, makanan seadanya, nggak teratur hidupnya, stresnya tinggi ya, karena memang lagi mengejar sesuatu. Saya bukannya belum pernah berada pada posisi situ, pernah juga saya berada pada posisi lagi mengejar sesuatu. Tapi dari dulu memang saya selalu mengingat untuk menjaga diri sendiri dengan baik. Karena kalau jadi dokter jiwa itu, kita kesehatan fisik dan mentalnya itu harus cukup seimbang ya. Kalau kesehatan fisiknya baik tapi kesehatan jiwanya nggak seimbang, maka nggak repot ya. Makanya saya sangat beruntung ada di dalam kondisi keluarga yang cukup stabil, cukup seimbang gitu keluarga saya ya, baik dari keluarga ayah dan ibu saya dulu sebelumnya, dan juga keluarga yang saya miliki sekarang ini gitu ya. Tidak terlalu banyak masalah. Kadang-kadang kalau kita lihat memang masalah itu yang membuat kita sendiri kan, tanpa kita sadari gitu. Jadi kalau dilihat memang banyak juga ya orang-orang yang kalau kita lihat problem-problem yang berkaitan dengan keadaan ini tuh sebenarnya dimulai dari diri sendiri. Cuman orang ini mungkin tidak memahami secara penuh gitu terhadap hal-hal yang bisa memicu. Ya, karena memang kalau kita lihat kesehatan jiwa itu orang belum terlalu banyak apa ya? Kayak misal anak muda sekarang aja mungkin sudah mulai lebih mengerti tentang kesehatan jiwa. Tetapi banyak di antara mereka juga nggak terlalu memahami secara dominan. Kekhawatirannya itu lebih kayak ada kesulitan untuk apa yang mesti dilakukan gitu ya di dalam konteks kejiwaan sehat itu kayak apa gitu. Apa jangan terlalu banyak nonton film yang bikin kita jadi terlalu termotivasi mungkin. Tapi kok saya masih muda, saya harusnya termotivasi untuk kuat. Tapi saya juga iri sama orang kalau di Instagram banyak postingan-postingan terkait dengan jalan-jalannya gitu. Jadi tanpa sadar kita itu membuat pikiran kita tuh ruwet sendiri gitu. Apalagi punya kepribadian yang seperti itu. Ya memang banyak juga sih orang-orang dengan kepribadian seperti itu tuh yang ruwet gitu ya. Jadi orangnya persisten, konsisten tapi juga ruwet gitu. Jadi agak susah untuk santai, agak susah untuk menjadi lebih baik gitu. Saya sendiri memang banyak mengatakan tidak lah ya kepada orang lain, kepada kehidupan saya gitu ya. Bagaimana saya belajar untuk mengatakan tidak, dan mungkin nanti akan saya bahas secara khusus ya. Bagaimana how to say no gitu ya, yang kepada sesuatu yang mungkin tidak akan membuat kita jadi lebih baik tapi malah membuat kita lebih buruk. Jadi belajarlah, tidak akan ada yang mudah tentunya di dalam mengatasi kecemasan. Tetapi kalau kita mau belajar untuk mengatasi kecemasan dengan baik, mudah-mudahan kedepannya akan jauh lebih baik ya. Terima kasih, selamat berakhir pekan buat teman-teman semua, tetap jaga kesehatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.